Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dialektik.id dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan membedah buku karya Robert Kiyosaki yang berjudul Rich Dad, Poor Dad atau bahasa Indonesianya Ayah Kaya, Ayah Miskin. Dalam buku ini diceritakan bahwa Robert Kiyosaki mempunyai dua orang ayah yang memberikan ia pilihan untuk mengkontraskan dua sudut pandang. Pertama, sudut pandang orang kaya dan sudut pandang orang miskin. Robert Kiyosaki mempunyai dua ayah, yang satu kaya dan yang satu miskin. Yang satu berpendidikan tinggi dan pandai, dia mempunyai gelar PhD dan menyelesaikan 4 tahun pendidikan sarjananya dalam waktu kurang dari 2 tahun. Dia lalu melanjutkan studi ke Stanford University, University of Chicago, dan Northwestern University. Semuanya dengan beasiswa penuh. Ayah kayanya, yang satunya tidak pernah menyelesaikan pendidikan SMP. Kedua ayah dari Robert Kiyosaki berhasil dalam karir mereka. Bekerja keras seumur hidup mereka, keduanya memperoleh penghasilan yang besar. Namun yang satu selalu harus berjuang dalam hal keuangan. Yang satunya lagi menjadi salah satu orang terkaya di Hawaii. Yang satu wafat meninggalkan puluhan juta dolar bagi keluarga, amal kemanusiaan, dan gereja. Yang satunya meninggalkan banyak hutang. Kedua pria itu kuat, karismatik, dan berpengaruh. Keduanya memberi nasihat, tapi nasihat mereka tidak sama. Keduanya sangat percaya pada pendidikan, tapi tidak merekomendasikan jalur studi yang sama. Seandainya Robert Kiyosaki memiliki satu ayah, maka ia harus menerima atau menolak nasihatnya. Mempunyai dua ayah memberi ia pilihan untuk mengkontraskan dua sudut pandang. Sudut pandang orang kaya dan sudut pandang orang miskin. Ia bukannya semata menerima yang satu atau menolak yang lain, tapi ia mendapati diri untuk berpikir lebih jauh, membandingkan, lalu memilih untuk dirinya sendiri. Masalahnya, ayah kaya belum sungguh-sungguh kaya dan ayah miskin tidak sungguh-sungguh miskin. Keduanya baru merintis karir dan keduanya mengalami pergulatan dalam hal uang dan keluarga. Namun, mereka mempunyai pandangan yang sangat berbeda tentang uang. Sebagai contoh, ayah yang satu berkata, cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Dan ini adalah pendapat dari ayah yang miskin. Ayah yang kaya mengatakan, kekurangan uang adalah akar segala kejahatan. Jadi ini kontras. Yang satu mengatakan bahwa cinta akan uang adalah akar kejahatan, dan ayah yang kaya mengatakan bahwa kekurangan uang adalah akar segala kejahatan. Sebagai anak kecil, Robert Kiyosaki mempunyai dua ayah yang kuat dan berpengaruh. Ia ingin menjadi anak yang baik dan menyimak nasihat mereka, tapi kedua ayah itu tidak mengatakan hal yang sama. Perbedaan pandangan mereka terutama menyangkut uang begitu ekstrim sehingga Robert Kiyosaki tumbuh dengan rasa ingin tahu yang besar. Ia mulai memikirkan apa yang mereka katakan untuk waktu yang lama. Banyak waktu pribadi ia habiskan untuk merenung, bertanya dalam hati, mengapa ayah berkata begitu? Lalu mempertanyakan hal yang sama untuk pertanyaan ayah yang satunya lagi. Akan jauh lebih mudah untuk semata berkata, ya dia benar, saya setuju dengannya. Atau semata menolak sudut pandang itu dengan berkata, ayah tidak tahu apa yang dia katakan. Sebaliknya, mempunyai dua ayah yang ia cintai memaksa ia untuk berpikir dan pada akhirnya memilih suatu cara pikir untuk dirinya sendiri. Proses memilih itu ternyata menjadi jauh lebih berharga dalam jangka panjang daripada semata menerima atau menolak satu sudut pandang. Salah satu alasan
Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, dan kelas menengah terjerat utang adalah uang diajarkan di rumah dan tidak di sekolah. Kebanyakan dari kita belajar tentang uang dari orang tua kita. Jadi apa yang bisa diajarkan oleh orang tua yang miskin kepada mereka yang mengenai uang? Mereka hanya mengatakan, teruslah bersekolah dan belajarlah yang giat. Jadi ayah-ayah yang miskin tuh sering mengatakan seperti itu. Untuk mendapatkan uang, teruslah bersekolah dan belajarlah yang giat. Sang anak mungkin lulus dengan peringkat yang mengagumkan, tapi dengan sikap mental dan pemikiran keuangan orang miskin. Sayangnya, uang tidak diajarkan di sekolah. Sekolah berfokus pada keterampilan akademik, profesionalitas, bukan keuangan. Ini menjelaskan kenapa bankir, dokter, akuntan yang memperoleh nilai tinggi di sekolah mungkin harus mengalami kesulitan keuangan seumur hidup mereka. Sebagian besar hutang nasional kita yang menggunung adalah akibat para politikus dan pejabat pemerintah yang berpendidikan tinggi membuat keputusan keuangan dengan melakukan sedikit atau bahkan sama sekali tanpa melakukan latihan dalam topik keuangan. Saat ini, Robert Kiyosaki kerap bertanya-tanya, apa yang akan terjadi dalam waktu dekat bila ada jutaan orang yang membutuhkan bantuan keuangan dan kesehatan? Mereka akan tergantung pada keluarga atau pemerintah dalam hal bantuan keuangan. Apa yang akan terjadi bila jaminan kesehatan dan jaminan sosial kehabisan dana? Bagaimana suatu bangsa bisa bertahan jika kewajiban mengajari anak-anak tentang uang terus diserahkan pada orang-orang tua yang kebanyakan akan menjadi atau sudah miskin? Robert Kiyosaki mengatakan, ada dua perbedaan antara ayah kaya dan ayah miskin. Ayah yang miskin mengatakan bahwa saya tidak mampu membelinya. Ayah yang kaya melarang penggunaan kata itu. Dia berkeras agar saya bertanya, bagaimana saya bisa membelinya? Yang satu pernyataan, yang satunya lagi pertanyaan. Yang satu melepaskan kita dari kesulitan, yang satunya lagi memaksa kita untuk berpikir. Ayah kaya mengajarkan kita untuk berpikir bahwa bagaimana saya bisa membeli sesuatu, sehingga otak kita itu bekerja. Otak kita semakin kuat setiap hari, karena kita sering melatihnya. Semakin kuat otak kita, semakin banyak uang yang kita hasilkan. Dia meyakinkan bahwa secara otomatis mengatakan saya tidak mampu membelinya adalah tanda kemalasan. Ayah kaya mengajarkan belajarlah yang giat agar kamu bisa menemukan perusahaan yang bagus untuk kamu beli. Sedangkan ayah miskin mengajarkan belajarlah yang giat agar kamu bisa menemukan perusahaan yang bagus sebagai tempat kerja. Artinya, di sini mindset kedua ayah itu berbeda. Ayah kaya mengajarkan kita untuk mandiri, bahwa kekayaan itu adalah suatu kebaikan. Sedangkan ayah miskin selalu mengajarkan bahwa uang dan kekayaan itu adalah sesuatu yang buruk. Ayah miskin selalu mengatakan tentang uang, bermainlah secara aman. Jangan mengambil resiko. Sedangkan ayah kaya mengajarkan, ayo belajarlah mengelola resiko. Ayah miskin menaruh perhatian pada kenaikan upah, program pensiun, tunjangan kesehatan, cuti sakit, hari libur, dan hal-hal sejenisnya. Dia terkesan dengan dua pamannya yang menjadi anggota militer dan memperoleh tunjangan pensiun serta fasilitas setelah 20 tahun aktif mengabdi. Dia menyukai gagasan tunjangan kesehatan dan berbagai fasilitas khusus yang disediakan militer bagi para purnawirawannya. Dia juga menyukai sistem ikatan dinas yang disediakan lewat universitas.
Kadang-kadang gagasan perlindungan kerja untuk kehidupan dan tunjangan kerja terlihat lebih penting daripada pekerjaan itu sendiri. Dia sering berkata, "Saya telah bekerja keras untuk pemerintah dan saya berhak mendapat tunjangan itu." Sedangkan ayah kaya tidak berpikir seperti itu, bahwa ia menentang mentalitas berhak dan bagaimana hal itu menciptakan orang yang lemah serta miskin secara keuangan. Dia tegas dalam hal menjadi kompeten secara keuangan. Ayah kaya selalu mengajari untuk menulis rencana bisnis dan keuangan yang kuat agar Robert Kiyosaki bisa menciptakan pekerjaan. Saat ia gagal dalam berbisnis, ayah miskin selalu berkata, "Kamu salah dalam mengambil tindakan. Seharusnya kamu tidak usah berbisnis," bahkan menjatuhkan mental dari Robert Kiyosaki. Sedangkan ayah kaya justru mengucapkan selamat, kamu sudah gagal pada bisnismu yang pertama. Lanjutkanlah dengan bisnis yang lain. Robert Kiyosaki telah menantang dan mengubah cara pikir puluhan juta orang di seluruh dunia tentang uang. Dengan perspektif yang kerap bertentangan dengan kebijaksanaan umum, Robert memiliki reputasi sebagai orang yang bicara secara apa adanya, tidak menganggap penting hal-hal yang umumnya dianggap serius, dan berani. Dia diakui di seluruh dunia sebagai orang yang berdedikasi dan peduli dengan pendidikan keuangan. Alasan utama orang mengalami kesulitan keuangan baginya adalah karena mereka menghabiskan waktu bertahun-tahun di sekolah tapi tidak belajar apa-apa tentang uang. Akibatnya, orang belajar untuk bekerja demi uang tapi tidak belajar membuat uang bekerja bagi mereka.